Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya. Haleluya. Saudara sekalian, malam ini saya akan bicara tentang bagaimana kita melihat akan persoalan, akan problem dalam hidup kita secara benar. Ada banyak anak Tuhan yang mengeluh dengan kesulitan yang dia hadapi, dengan semua tantangan, dengan semua hambatan, dengan semua masalah yang harus dia kerjakan dan dia hadapi setiap hari. Tetapi seringkali kita tidak melihat akan persoalan itu secara benar, sehingga akibatnya ada banyak hal yang tidak perlu kita alami dan tidak perlu terjadi, tapi kenyataannya toh berlaku dan terjadi dalam kehidupan kita. Dan manusia, yang namanya manusia ini terbatas sekali, sehingga kita bisa mengerti bahwa seringkali yang hari ini kita sebut sebagai persoalan sebetulnya malah berkat, yang kita pada waktu menghadapinya belum mengerti bahwa itu bukan persoalan melainkan berkat. Pak Subianto baru cerita dengan kami dalam minggu ini bagaimana Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kira-kira 3 tahun yang lalu, saya masih ingat Pak Subianto ini pernah menyampaikan akan pergumulannya, akan problemnya. Mereka tinggal di daerah atas, di daerah Gombel sana, ada daerah namanya Ngesrep Barat. Nah, mereka tinggal di situ. Nah, kalau saudara tinggal di atas dan pekerjaan itu di bawah, saudara tahu persoalan yang ada adalah masalah transport dan mungkin juga masalah waktu. Anda bisa bayangkan kalau anak-anak sekolah di bawah, Pak Bianto kerja dan istrinya juga di bawah, gereja juga di bawah, setiap hari harus naik turun, naik turun, naik turun. Nah, kalau hanya sendirian mungkin nggak terlalu merepotkan, tapi kalau ada keluarga, artinya mobil harus dipakai. Nah, mobil dipakai jauh lebih boros daripada sepeda motor atau roda 2. Nah, itu kalau sehari 2 hari mungkin nggak begitu terasa, anggap aja refreshing. Tapi kalau tiap hari, bertahun-tahun rumahnya di atas, bagi beberapa orang, bagi banyak orang tentu ini masalah, saudara. Karena bukan hanya masalah biaya hidup, tapi soal waktu yang ternyata tidak efektif. Nah, ini repot sekali. Memang betul udaranya sejuk, segar, tanahnya bisa masih lapang, tapi kalau dilihat dari kebutuhan sehari-hari itu merupakan problem, itu merupakan masalah. Lalu beberapa teman diundang untuk mendoakan. Saya pernah juga ke sana, kami berdoa sama-sama. Semaksimal yang kami bisa kerjakan, doakan, sudah dikerjakan. Dari nengking setan, roh yang membuat rumah ini nggak laku dijual, segala macam kami kerjakan semua. Tapi hasilnya beberapa tahun kemudian sampai detik ini toh rumah itu belum ada yang mau beli. Pada waktu itu begitu. Nah, pernah ada beberapa orang mau beli tapi sampai harga 17 juta, orangnya pernah nawar lalu kemudian nggak pernah balik lagi. Belum ada jawaban ya atau tidak, dia nawar, belum diberi jawaban, tidak pernah kembali lagi. Ini pergumulan, persoalan. Pada waktu itu keluarga Pak Subianto ini melihat rumah yang tidak laku-laku ini jelas merupakan pergumulan, itu merupakan problem, itu merupakan masalah. Kerinduan mereka, kemauan mereka adalah bagaimana supaya rumahku ini cepat dijual, laku, harganya baik, kami bisa pindah di bawah, cari rumah yang layak, dan kami bisa pelempati kalau ke gereja, kalau kerja, kalau sekolah, atau ke tempat yang lain tidak terlalu jauh, menghemat banyak sekali, di samping uang juga, waktu juga hemat. Tapi pergumulan atau problem ini didoakan,
ngundang hamba Tuhan, ngundang pendeta, mereka tiap pagi berdoa sendiri, ya Tuhan kirimlah orang membeli rumahku, nyatanya nggak ada orang mau beli rumah itu. Menurut saya Pak, di samping jauh juga dekat kuburan itu soalnya. Jadi orang males tiap hari lewat kuburan. Jadi mikir kan, nanti kalau punya anak kecil, bagaimana tiap hari anak saya main tok umpet di kuburan, kan gak lucu. Jadi mungkin itulah bagian daripada kenapa orang tidak datang. Tapi kan kita berdoa Pak. Oh iya betul, makanya itu saudara. Kenapa orang berdoa begitu rupa, ngambil pendeta, datangkan pendeta, didoakan tiap hari, nyatanya rumah itu gak laku. Nah, beberapa bulan yang lalu tiba-tiba ada kejutan. Pak Wali Kota datang nginjau ngesrep saudara. Ini kan luar biasa. Rupanya daerah itu dan bawahnya akan dipakai perumahan mewah, real estate baru. Begitu lihat begitu, wah kaget saudara. Karena saluran air diperbaiki, listriknya akan luar biasa, segalanya nomor 1 untuk daerah itu. Lalu kemudian sekarang diminta oleh yang punya real estate mau dibeli tanahnya, diberi harga lebih dari 2 kali lipat. Yang seharusnya dulu orang pernah tawar, belum diberi jawaban saudara, sekarang akan dibeli dengan harga lebih dari 2 kali lipat. Nah ini kalau dibiarkan terus, kira-kira perumahan jadi, orang pada beli daerah situ, mungkin sekian bulan lagi atau tahun depan bisa 5 kali lipat dari harga yang tahun lalu diminta oleh orang. Nah sekarang problem ini sudah nggak problem lagi. Ini merupakan berkat besar. Ngerti saudara? Barangnya sama, tempatnya sama, tapi karena suasana situasi berbeda, yang namanya problem ini sudah nggak jadi problem lagi. Lalu kemarin hari Sabtu kami ngobrol-ngobrol di kantor. Nah ini teman-teman ini hebat-hebat, ada yang bisa nyarikan rumah, ada yang apa. Lalu orang-orang kantor termasuk saya pengen jadi makelar saudara. Lalu kami nawari ke Pak Subianto. Pak Marso bilang, wah mau pindah bawah, ada Pandanaran. No, saya tahu rumah mau montak yang harga berapa katanya. Dari 30 sampai 100 sekian saya punya semua. Waduh, saya lihat hebat dengan gaya meyakinkan seperti seorang sales terbaik di dunia. Dia tawarkan rumah Pandanaran. Pak Yohanes nggak terima. Wah jangan, rumah dekat saya saja, Mojopahit Mencit sana lebih enak katanya. Menurut dia loh saudara ya. Tawarkan daerah sana, wah daerahnya begini-begini, dekat dengan perumahan Kakancan Mukti. Nah itu kira-kira setengah jam ke sini, kalau nggak kalang sepeda jalan saudara. Wah nawarkan, saya ikut juga. Jangan Pak, jangan pilih mana-mana, pilih belakang sini saja, kalau ke gereja dekat. Yang mana Pak yang dijual? Belum tahu saya katanya. Saya bilang pokoknya pilih yang dekat, ke gereja tinggal jalan. Semua ngasih komentar, dia bilang maaf tidak saya jual rumah saya. Loh nggak jadi. Katanya minta dijual. Problem dulu katanya. Sekarang ini rezeki saya. Dia pinter nih, ditunggu kira-kira setahun depan mungkin bisa 5 kali lipat harganya. Kalau dia mau jual saudara. Saudara bisa mengerti, kita harus melihat persoalan problem itu secara tepat sebetulnya. Sebab yang namanya problem hari ini belum tentu itu problem sebetulnya. Ini fakta saudara. Fakta kenyataan yang dihadapi oleh saudara kita sendiri. Nah di antara sekian banyak orang saya tidak mengerti, tapi mungkin Anda punya masalah, punya pergumulan, punya problem yang masing-masing. Coba mari kita melihat dengan tepat seperti Allah melihat. Nah malam ini saya mau sampaikan 3 pokok penting buat saudara. Kalau saudara sanggup masukkan dalam rohmu, sampai firman ini menguatkan roh saudara, membuka mata rohanimu, saudara akan jadi orang Kristen yang memiliki cara pandang yang sangat berbeda. Ada 3 poin penting yang saya mau bagikan pada malam hari ini. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa segala sesuatu itu bersumber pada Yesus. Yesus adalah segala-galanya. Coba buka Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ibrani 12
ayat yang kedua. Alkitab berkata demikian, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Pada kalimat yang pertama, penulis kitab Ibrani ini berkata demikian, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Yesus itu yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bahasa Inggrisnya berbunyi begini, looking unto Jesus, memandang kepada Yesus, the author, pencipta, and finisher, penyelesai of our faith, dari iman kita. Mari kita, kata Ibrani, memandang kepada Yesus. Siapa dia? Dia adalah the author, pencipta, dan juga the finisher, penyelesai atau orang yang akan menyelesaikan iman kita, katanya. Jadi yang memulai, yang bisa menimbulkan iman dalam hidup kita, itu adalah Yesus sendiri. Nah, kelak yang akan menyelesaikan iman ini adalah Yesus juga. Kapan iman itu selesai? Ketika iman itu terjadi seperti yang kita imani, yang kita yakini, kemudian terjadi. Nah, iman itu selesai. Misalnya begini, saudara beriman untuk sepeda motor. Yesus yang memulai sebetulnya, baru iman itu lahir. Lalu kemudian kapan iman ini berakhir? Iman untuk sepeda motor ini berakhir pada waktu engkau mendapat sepeda motor. Ketika engkau mendapat, maka imanmu sampai garis finish. Iman untuk hal itu. Dan yang menyelesaikan adalah Yesus sendiri. He is the author and the finisher. Dia yang memulai, menciptakan, dia yang mengakhiri akan iman kita. Nah, sekarang bandingkan dengan Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Alkitab berkata demikian, Yesus berkata demikian, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, dengar, di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan berkata, di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. He is the author and the finisher of our faith. Ia yang menciptakan dan akan menyelesaikan iman kita. Berarti segalanya harus berpusat, bersumber pada Tuhan Yesus. Dan dia berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini merupakan dasar. Setiap anak Tuhan menghadapi kesulitan, tantangan, problem apapun juga, ini merupakan dasar. He is the author and the finisher of my faith. Ia adalah pencipta dan penyelesai daripada imanku. Di luar Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bukti lagi, lihat Roma pasal yang ke-11. Surat Roma pasal 11. Ayat yang ke-33 sampai 36. Roma 11:33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya?
sehingga ia harus menggantikannya. Perhatikan ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Paulus berkata, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. He is the author and the finisher of our faith. Ia yang menciptakan dan yang menyelesaikan imanku. Di luar Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Segala dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Yesus, Yesus, Yesus. Semuanya harus bersumber, bertumpu pada satu nama, yaitu Yesus. Nah, banyak orang berkata begini, Pak, tapi problem saya begitu mendesak ini. Kalau saya hanya bergantung pada Yesus dan bukan kepada yang lain, bagaimana kalau saya hancur di tengah jalan? Bagaimana kalau iman saya gugur? Bagaimana kalau hidup saya berantakan kalau saya hanya mengandalkan satu nama? Dengar, mari buka Yudas 24. Jangan tanya pasal berapa, karena hanya satu pasal. Yudas 24. Dengar apa yang Tuhan katakan lewat surat Yudas. Tepat sebelum Wahyu. Tepat sebelum Wahyu ada surat Yudas 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya Allah yang esa. Alkitab berkata, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Now unto Him that is able to keep you from falling. Bagi Dia yang mampu menjaga engkau supaya engkau tidak jatuh, supaya engkau tidak gugur. Siapa yang sanggup menjaga? Yesus juga. Dia yang memulai, dari Dia, oleh Dia, dikerjakan oleh Dia. Sementara Dia mengerjakan hidup kita, Dia mampu menjaga kita jangan sampai jatuh. Akhirnya tujuannya kepada Dia, the author and the finisher of our faith, yang menciptakan dan penyelesai dari iman kita. Saudara sekalian, sebagai anak Tuhan, poin yang pertama ini seharusnya merupakan dasar yang tidak boleh goyah dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, seperti apapun kesulitan dan problem yang ada, ingat bahwa segala-galanya harus berpusat hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Sekarang poin yang kedua, ini penting sekali. Dengar baik-baik, saya mau berikan penjelasan begini, saudara. Ambil contoh. Tadi pagi saya pakai yang coklat, sekarang pakai yang hijau, saudara. Dengar baik-baik. Ini problem misalnya. Contoh, supaya gampang. Ini problem. Saudara, banyak orang Kristen berbuat yang tidak tepat. Biasanya ketika problem datang, kita cenderung untuk langsung menghadapi problem ini. Oh, ada masalah, mari selesaikan. Kita punya kekuatan, punya pikiran, punya koneksi, punya teman, punya saudara. Ini merupakan resources, sumber kekuatan yang aku miliki. Nah, ini problem yang aku harus hadapi. Orang yang tidak cerdik, yang tidak mengerti kehendak Allah, biasanya dia langsung menghadapi, dia adu frontal dengan problem ini. Saudara, akhirnya terlalu banyak orang Kristen yang gugur dan kemudian kalah ketika dia menghadapi kenyataan problem pergumulan seperti ini. Dia bergulat dengan sendirinya dan akhirnya dia kalah. Kenapa? Karena kalau kita baca dengan teliti akan firman Tuhan, Allah punya pola yang sangat unik yang mengajar kepada kita apa yang harus terjadi, yang kita harus alami waktu kita menghadapi problem ini. Biasanya kalau Anda baca dalam Alkitab, ketika problem itu muncul, maka Tuhan akan membelokkan hidup kita, bukannya menghadapi problem ini langsung, tapi Dia ajak kita berhadapan dengan Allah dan kita bergumul dengan Allah. Pada waktu pergumulan dengan Tuhanmu ini selesai dan engkau menang dan engkau diberkati,
maka kemudian kita melihat tiba-tiba problemmu lenyap dengan sendirinya. Aneh sekali saudara. Tuhan seringkali membelokkan akan perhatian kita, akan hidup kita, bukan kepada problemnya, tapi kepada Dia sendiri. Pada waktu kita berani bergumul dengan Allah, kita berani pakai lutut kita bergumul, kita bergulat dengan Tuhan. Pada waktu sampai titik di mana engkau menang dan Allah memberkati hidupmu, lalu tiba-tiba problem ini akan lenyap dengan sendirinya. Saya ingin berikan contoh. Buka bersama dengan saya kitab Kejadian pasal yang ke-32. Cerita ini punya latar belakang begini. Sebelum kita baca, coba dengarkan saya dulu saudara. Ishak dan Ribkah punya 2 orang anak laki-laki. Yang pertama Esau, yang kedua Yakub. Yakub artinya tukang jegal, tukang nipu. Sejak lahir sudah ketahuan modelnya. Lahir sambil megangi tumit kakaknya, jegal kakaknya. Nah, Esau ini seorang pemburu yang gagah perkasa. Yakub ini seorang penipu yang liciknya luar biasa. Fisiknya tidak akan menang dengan Esau. Yakub ini kerjanya kira-kira banyak menolong mami di dapur. Kalau Esau banyak berburu, jadi kuat badannya. Orang ini pinter masak, ini pinter cari bahan masakan, kira-kira gitu saudara. Nah, satu kali dia masak, Esau kepingin dan dia tukar dengan hak kesulungannya. Dan yang kedua, ketika itu dia curi akan berkat yang mestinya diberikan kepada Esau. Dia curi, Anda semua tahu ceritanya, sehingga berkat itu turun kepada Yakub. Ketika Ishak mati, ya betul, Ishak mati, Esau begitu benci dan dia berkata, kalau masa perkabungan kematian bapakku lewat, aku akan bunuh Yakub. Itu merupakan nasar, itu merupakan sumpahnya, itu merupakan wujud daripada kebenciannya kepada adik kandungnya sendiri. Nah, Yakub lari kepada pamannya Laban. Dia kerja beberapa tahun, dia dapat 2 orang istri, dan dia punya beberapa orang anak. Akhirnya dia punya ternak yang begitu banyak. Lalu kemudian singkat ceritanya, dia mau pulang ke tanahnya sendiri. Nah, pada waktu dia pulang inilah, dia tahu bahwa Esau masih benci dengan dia, dan dia begitu ketakutan. Coba Anda buka Kejadian pasal 32. Saya bacakan mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamailah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Saudara dengar baik-baik. Esau dengar Yakub akan pulang. 2 kakak beradik lama nggak ketemu. Jadi kalau mau reuni keluarga, mestinya apa yang mereka kerjakan? Kalau itu reuni keluarga, Yakub bawa keluarganya, Esau bawa keluarganya. Lalu keluarga dengan keluarga akan kumpul, lalu mereka reuni keluarga. Tapi yang terjadi justru aneh sekali. Esau datang membawa 400 orang laki-laki. Ini bukan rakyat, ini pasukan. Saudara, kalau dia bawa pasukan 400 orang banyaknya, artinya dia punya niat untuk membunuh akan Yakub. Masih punya niat kuat
untuk membinasakan adiknya sendiri. Dan itu yang membuat Yakub begitu takut dan sesak hatinya. Mestinya dia mau coba suap Esau dengan memberi kabar, dengan memberi barang-barang, tapi nggak berguna banyak karena Esau bencinya luar biasa. Sumpahnya dia berkata, aku akan bunuh Yakub. Ketika akan jumpa dengan Yakub, dia bawa berapa? 400 orang pasukan. Dan ini sesuatu yang Yakub mengerti. Kalau Esau bawa pasukan, dia pasti akan bunuh aku. Alkitab berkata ia takut dan sesak hati. Segala usaha dia telah coba, dia atur banyak strategi, tapi yang menyelesaikan apa, saudara? Dengar baik-baik, lihat ayat 22 dari Kejadian pasal 32. Pada malam itu Yakub bangun, dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Orang Israel itu memang penuh dengan simbol-simbol, saudara. Yakub pincang pangkal pahanya, dipukul Tuhan, mereka nggak mau makan. Saya baca tuh buku tentang pesta-pesta orang Israel. Ada pesta tahun baru mereka namanya Rosh Hosanah. Nah, pada waktu mereka sampai sekarang dikerjakan, saudara. Ini tradisi ya, di Alkitab nggak ada, tapi mereka buat tradisi sendiri. Jadi pada waktu mereka merayakan tahun baru, mereka biasanya makan kepala binatang. Biasanya kepala ikan yang mereka makan. Jadi buat nggak tahu dimasak apa, saya nggak tahu. Pokoknya makan kepala ikan. Lalu ketika mereka mau makan kepala ikan, mereka angkat kepala itu dan mereka berdoa begini, ya Tuhan, biarlah menjadi kehendak-Mu, kami ini kepala dan bukan ekor. Nah, ini repot orang yang suka makan brutu, saudara. Wah, kami ekor atau kepala ini? Saya suka juga itu. Nah, dia bilang, Kak Tuhan, kami ini kepala dan bukan ekor. Kalau ada orang suka kepala, suka ekor, dia berkata Alfa Omega, makan semua, saudara. Tapi orang Yahudi dia berkata, kami ini kepala dan bukan ekor, dia makan kepala ikan. Nah, Yakub pincang, terpelecok pangkal pahanya. Mereka tidak mau makan daging yang menutupi akan pangkal paha. Cuma ini bukan soal makanan yang saya mau sampaikan. Begini, saudara. Ketika Yakub ketakutan, dia ungsikan anaknya, dia ungsikan harta bendanya. Dia tahu dia terancam, sesak hatinya. Ketika dia sendirian, Allah mengajak dia gulat sampai fajar, saudara. Diajak berantem oleh Tuhannya. Dan Yakub ngerti, aku tidak mau lepaskan orang ini sebelum dia memberkati aku. Saudara, ini pergumulan yang serunya luar biasa. Sampai pincang, dia bilang tidak masalah. Pokoknya aku mau bergumul, aku bergulat dengan engkau. Dengar baik-baik. Setelah Allah memberkati, baru apa yang kemudian terjadi, saudara?
Lihat pada pasal 33 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Pasal 33 ayat pertama sampai 4. Yakub pun melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Nggak jadi perang, saudara. Yakub ini memang kurang ajar, pilih kasih. Jadi perempuan budaknya taruh depan. Ini grup mati pertama. Lalu Lea yang kurang dia kasih nomor 2, grup mati kedua. Rahel yang paling dia cintai terakhir, syukur selamat, bisa lari duluan. Nah dia di depan. Ini barisannya perempuan sama anak-anak semua. Dia nggak mau keluarkan pasukannya. Ini orang kurang ajar, berlindung pada istri dan anak-anaknya. Perempuan dan anak-anak dipakai sebagai proteksinya. Jadi kalau pasukan lihat anak-anak, masa tegel, bunuh gitu kan kira-kira. Jadi dia proteksi di depan memang, tapi di belakang ini perempuan sama anak-anak semua. Saudara sekalian, dia pikir dia mati, tapi apa yang terjadi? Hasil pergumulan semalam dengan Allahnya. Waktu dia berhadapan dengan Esau, yang muncul di wajah Esau senyum, dia dipeluk, dicium, tangis-tangisan. Wah, gak jadi perang, tangis-tangisan. Ini 400 pasukan Esau mau perang, lihat gitu. Oh, gak sido katanya, tangis-tangisan, saudara. Problemnya selesai. Kapan selesai? Waktu semalam dia bergumul dengan Allah. Waktu Allah berkata, aku mau pergi, dia bilang, tidak, sebelum kau memberkati aku, pincang ya biar, pokoknya berkati dulu. Waktu Allah memberkati dia, harinya problemnya hilang sendiri, saudara. Dengar baik-baik. Ketika problem datang, ketika masalah datang, jangan sekali-kali engkau berani menghadapi itu sebelum kau selesaikan pergumulanmu dengan Allah di dalam doamu. Kenapa? Ada hukum, dengar baik-baik. Kalau engkau tidak bisa bergumul dengan Allah, dan engkau tidak mau bergumul dengan Allah, engkau harus bergumul dengan problemmu sendiri, saudara. Kalau engkau tidak mau menyembah Allah, engkau akan dibuat menyembah kepada manusia. Kalau engkau tidak mau taat kepada Allah, engkau akan dibuat taat kepada manusia. Kalau engkau tidak mau tersungkur di depan Tuhan, engkau akan tersungkur kalah di depan problem dan persoalanmu sendiri. Yakub ngerti, kalau dia memberkati aku, ini akan selesai dan aku akan menang. Dan Allah membuktikan, saudara. Kebengisan dendam bertahun-tahun sirna dalam sekian detik, karena Allah sanggup merubah hati manusia. Kalau Anda punya persoalan, jangan sekali-kali engkau berkata, aku hadapi ini, sebelum engkau bergulat dengan Allahmu, sebelum engkau ngerti dia memberkati hidupmu. Waktu engkau tahu engkau menang dalam pergumulan doamu, engkau keluar, engkau bukan lagi Yakub, tukang tipu, tapi Prince of God, Israel, pangerannya Allah. Kenapa Esau mau berdamai? Yang dilihat bukan tukang tipu lagi, bukan Yakub, tapi Israel, pangeran daripada Allah sendiri, Prince of God. Anda bisa mengerti itu? Ada wibawa kemuliaan Allah yang menudungi hidupmu. Apapun yang dihadapanmu, dia akan selesaikan dengan caranya sendiri. Banyak orang Kristen buat bodoh sekali. Ketika problemnya datang, kesulitan datang, dia ajak bergulat. Dengar, seringkali problemmu itu cuma bayang-bayang semu, saudara. Bagaimana kau bisa menang lawan bayang-bayang? Engkau boleh latihan tinju, latihan karate, segala macam. Kalau cuma bayang-bayang kau injak-injak, tidak mati, saudara. Gerak terus. Anda boleh banting, tidak bakal bisa jatuh. Bayang-bayang.
Allah mau selesaikan sumbernya. Apa itu? Gulat bergumul dengan Allah sampai dia memberkati engkau. Nanti ini selesai. Banyak orang Kristen berkata, tapi ini mendesak Pak. Tahu. Tapi Allah yang sanggup menjaga engkau supaya engkau tidak jatuh kan. Tuhan yang punya kepentingan untuk membuat hidupmu kuat dan stabil. Dengar baik-baik saudara. Hidup kita ini seperti perusahaan. Saya gambarkan begitu. Ada dua penanam modal utama. Satu hidupmu sendiri, yang satu Allah Bapa di surga. Yang dia tanamkan dalam hidup kita siapa? Yesus anaknya sendiri. Dia investasikan dalam hidupmu. Ini joint venture loh, bukan milikmu sendiri. Sebagian engkau jalankan, tapi ada modal Tuhan kuat dalam hidupmu. Kalau ini perusahaan ini mau runtuh, dia berkepentingan nomor satu untuk menyelamatkan, karena investasinya jauh lebih besar. Kalau boleh saya bilang 99,99999% dari dia, 0,00001 kurang sedikit dari saudara. Kalau jatuh, dia yang paling rugi bukan saudara, ngerti? Dia punya kepentingan untuk menjaga supaya engkau tidak jatuh. Dia punya kepentingan memelihara hidup saudara. Dia punya kepentingan untuk memproteksi hidupmu. Dan dia berkata, kalau engkau bisa bergumul dengan aku dulu seperti Yakub, semalam-malaman bergumul sampai aku memberkati dia, problemmu akan hilang sirna dengan sendirinya, saudara. Nah, banyak orang Kristen berkata, aku tidak mau bergumul dengan Allah. Silahkan bergumul dengan problemmu sendiri, seperti melawan bayang-bayang, saudara. Lama-lama engkau teler sendiri, nggak bisa. Tuhan tolong, mau tolong sini berantem dengan aku dulu. Begitu caranya, saudara. Banyak orang Kristen disuruh berdoa nggak mau, saudara. Keliru. Ini problem ini akan selesai. Gampang buat Tuhan. Berani engkau bayar semalaman bergulat dengan Allah sampai dia memberkati. Dan Esau dibuat tersenyum. 400 pasukan nganggur, nggak jadi perang, saudara. Dendam bertahun-tahun sirna sekejap, nggak ada artinya. Allah sanggup kerjakan semua itu. Dia mau gulat dulu dengan aku di kamar doamu, sembayang sampai aku memberkati engkau. Keluar, selesaikan masalahmu, hidupmu akan tertolong. Amin, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, faktor ketiga yang kita harus perhatikan adalah, istilah saya, faktor binatang buas dalam hidup kita. Apa itu? Lihat Ulangan pasal yang ke-7. Saya baca ayat ini ayat aneh sekali, tapi berbicara banyak sekali. Dengan ayat ini tidak ada orang kecewa dengan Tuhan lagi. Saudara yang punya persoalan, dengar baik-baik, baca ayat ini, renungkan, lalu mengertilah bagaimana Tuhanmu bertindak dalam hidupmu. Ulangan 7 ayat yang pertama. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Lalu kemudian ini merupakan daftar, Anda baca terus, kita lompat. Bagaimana caranya mengatasi 7 bangsa ini? Ayat 22. Lihat, Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera. Kenapa? Supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Pada ayat yang pertama diberi 7 daftar nama suku. Dalam kitab yang lain kita tahu ada tambahan orang Midian, orang Filistin, dan juga orang Moab.
minimal 10 suku yang harus mereka taklukkan di tanah Kanaan. Nah, Alkitab berkata, Allah berkata, jangan kalahkan mereka semua. Engkau akan mengalahkan mereka sedikit demi sedikit, supaya jangan sampai binatang hutan, bahasa Inggrisnya beast, binatang buas, terlalu banyak bagi kamu. Nah, ini kata saudara Thomas tadi, prinsip ekosistem kerajaan surga. Gini saudara, dengar baik-baik. Di Kanaan rupanya banyak binatang buas. Orang Israel tidak boleh makan binatang-binatang itu. Nah, binatang-binatang ini ada pemangsanya. Siapa itu? Ya ini orang-orang tadi, orang Kanaan, orang Hewi, Het, Yebus, Girgasi, orang Filistin, Moab, Midian, segala macam. Itu pemangsa binatang buas. Kalau pemangsa binatang ini habis, binatang ini akan tumbuhnya banyak sekali. Nah, Tuhan berkata begini, enggak baik buat kamu terlalu banyak binatang buas, kamu repot, kamu enggak bisa makan, kamu asal bunuhi jadi penyakit nanti kalau busuk. Jadi supaya ini binatang buas enggak terlalu banyak, kamu masih butuh ini bangsa-bangsa ini untuk apa? Memangsa mereka. Nanti kalau binatang buasnya makin sedikit, nah ini juga makin enggak dibutuhkan. Ini hanya alat. Jadi kamu kalahkan mereka sedikit demi sedikit, gak usah sekaligus. Saya baca ini, saya renungkan, Roh Kudus ngajar luar biasa. Dengar baik-baik saudara. Saya pikir Tuhan itu hikmatnya luar biasa. Binatang buas dalam hidup kita itu apa sih? Kitab Wahyu berkata apa? Ada the beast, si jahat itu, antikris. Simbolnya 666. Angka 6 itu simbol kedagingan manusia, flesh, kedagingan. Semua yang daging ini kehendaki, kenikmatan hidup, segala macam, hawa nafsu, keinginan mata, segala macam. Yang daging ini inginkan, itu simbolnya 6, flesh, kedagingan. Nah, Tuhan mau berkata, problemmu itu banyak problem kita. Tuhan ngerti itu. Aku tidak akan menghabiskan semua. Banyak orang kan berkata, ya Pak, problemnya gimana? Ya sudah lumayan Pak, tapi masih banyak. Ya harus begitu saudara. Kita maunya gimana? Kita maunya Tuhan, tiuplah dengan nafasmu, keluar seperti nyala api, habis semua, selesai masalahku, dan aku hidup sukacita. Itu kan model kita saudara. Tuhan tidak pernah mau begitu. Kenapa? Kalau problem itu dihabiskan semua, daging kita yang ugal-ugalan, enaknya luar biasa. Bayangkan kalau hidupmu tanpa masalah. Contoh, gaji setahun nggak usah banyak lah, 0,5 miliar aja, nggak usah banyak kan. Nah, kalau 200 juta kan miskin, ya kan, sudah kurang buat beli toko nggak bisa. 0,5 miliar misalnya nih, hidup sehat, nggak perlu dokter. Rumah cukup ya 3 hektar halamannya. Mobil 5 aja, saudaraku ya. Istri 1, jangan banyak-banyak. Anak cukup 2. Sehat semua, pinter, jenius semua. IQ bangsa 3.000, 3.500 gitu kalau ada. Nah, apalagi di gereja, ketua majelis dan pegang uang. Wah, ini kan menguasai kalau ada begini. Ketua majelis pegang duit. Di RT, kepala RT. Kadang wakil lurah, kadang-kadang begitu. Saking hebatnya kan, jadi ada apa-apa lurah dari dia. Ikut organisasi presiden, klub apa gitu. Di Amerika terkenal, sering wawancara, majalah Time, Newsweek sering wawancara. Semua engkau punya. Ada orang berani sama engkau, nggak berani. Gaji 0,5 miliar, nggak bisa kurang, lebih sering, saudara. Coba saya mau tanya, hidup orang seperti itu kayak apa, saudara? Wah, ya menyembah Tuhan, ngomong kosong menurut saya, saudara. Menurut saya sebaliknya. Mau sembahyang apa lagi ya? Cukup tuh, mau makan, sudah ada semua. Tinggal Tuhan, gitu selesai. Anda masih ingat doa? Gitu aja doanya, selesai. Mau apa lagi? Ada orang minta sumbangan, tanya dulu, untuk apa? Kan begitu. Uang carinya susah, malah begitu saudara. Janji iman nggak perlu janji iman, langsung saya beri. Karena sering lupa kalau janji iman. Jadi untuk apa? Untuk apa semua itu? Kalau semua problem selesai,
kedagingan kita tambah luar biasa. Lalu beli TV, wah kurang kecil, kurang besar. Lama-lama beli bioskop, wah nonton satu orang, wah ini baru sedap. Uang turah-turah, mau ngapain lagi? Jadi bingung aja saudara, mau ngapain? Uang terlalu banyak nanti ada kutunya. Ada satu jenis bakteri saudara, ini penelitian ya. Bakteri ini hanya bisa hidup di kertas uang, ngerti? Dan bakteri itu bisa hidup di hatimu. Namanya cinta akan uang. Kenyataannya betul, di uang itu ada bakteri yang hanya hidup di uang. Loh, ini bakteri pinter milih saudara. Aneh ya. Kertas lain nggak mau dia. Kertas mainan perak, emas, kuning nggak mau. Hanya kertas uang. Kumel malah senang dia. Makin lama makin antik itu bakterinya tambah banyak. Saudara, kalau kita tanpa persoalan, Anda bisa bayangkan lah, hidup kita makin hancur karena daging kita kuatnya luar biasa. Dan Tuhan tahu itu. Kalau aku biarkan binatang buas ini, monster dalam hidup kita, daging kita, tambah banyak, tambah tebal, cari dosa, pasti berbuat dosa. Akibatnya apa? Tuhan berkata, aku akan kalahkan suku-suku itu sedikit demi sedikit. Orang Malaysia bilang siki-siki saudara, sedikit-sedikit. Gak usah tuntas semua, sedikit demi sedikit. Supaya apa? Binatang buas, monster daging kita gak terlalu banyak. Kalau problem datang, oh Tuhan, nah dia bilang bagus itu, tercapai tujuannya. Betul gak saudara? Kekurangan uang malah memberi, siapa tahu diganti 100 kali ganda. Malah begitu. Kalau orang sudah punya duit memberi 100 kali ganda, nggak usah, aku udah usah itu aja dapat kok tiap minggu. Untuk apa? Kenyataan faktanya begitu. Dengar baik-baik. Lalu apa ini? Suku-suku ini, ternyata setiap nama suku itu punya arti nama masing-masing. Saya berikan buat saudara minimal 10 suku yang Alkitab tulis tadi itu 7, ada 3 tambahan yang lain. Yang pertama, suku Het atau orang Het. Het itu artinya teror atau teroris. Seringkali dalam hidup kita muncul teror. Perlu saudara, kalau enggak daging ini sombongnya luar biasa, kasih Allah izinkan teror datang. Bagus untuk mengikis akan kesombongan kita. Jadi bergantungnya kepada Tuhan karena ada teror. Girgasi, bahasa Inggrisnya, to stir up trouble, menimbulkan, memunculkan, membangkit-bangkitkan persoalan. Nggak ada, Anda mau kena persoalan apa yang tiba-tiba pokoknya membangkit-bangkitkan persoalan. Ada orang-orang seperti ini yang mampir dalam kehidupan kita, membangkitkan persoalan. Engkau bilang, Tuhan singkirkan orang ini dalam nama Yesus. Dan bilang, ya sedikit aja ya katanya. Bisa saya tambahin lagi. Untuk apa? Untuk kita ujian karakter, bergulat, bergumul, supaya kita belajar mengampuni. Ada orang yang stir up trouble, selalu menimbulkan masalah. Nah, kita belajar mengampuni. Kalau Anda sudah bisa mengampuni, itu orang akan hilang sendiri dalam hidupmu. Itu problem begitu akan hilang sendiri. Selama engkau belum bisa, masih dibutuhkan, berarti dia baru bisa keluarkan sedikit-sedikit. Yang ketiga, amori, bahasa Inggrisnya challenge with words, menantang dengan kata-kata. Bantai terus saudara, diomongin bantai. Saudara punya suami yang amori begini, atau istri yang amori, diomongin bantah terus. Anda berkata ini amori, tapi jangan dibilang wah kamu ini amori ya katanya. Jangan nanti marah malah tambah amorinya malah keluar semua. Dalam hati berkata wah ini amori. Perlu amori, itu perlu saudara. Anda orangnya jengkelan, kalau dibantah orang marah, perlu amori, ngerti? Para pimpinan, para suami perlu istri-istri yang amori kadang-kadang, supaya membuat kita sabar itu saudara. Bagaimana istri ya? Jadi kalau ada istri yang challenge with words, ngomel terus, dalam hati aja bilang amori. Aku perlu amori untuk ngikis dagingku. Dan jangan ngomong, hei kamu amori, nanti perang dunia keempat di dalam rumah tanggamu. Kanaan artinya trapper, tukang menjebak. Trap itu jebakan, trapper tukang jebak. Ada orang-orang yang kejebak, bisnis kejebak.
Nah itu bagus supaya nggak sombong, loh aku hebat, nggak ada, saudara. Trapper, tukang jebak. Ferris, bahasa Inggrisnya illegal camper on my ground, tukang kemah yang ilegal di tanah saya, gitu istilahnya. Ini orang-orang yang keserobot barangnya itu, illegal camper. Anda punya tanah dipakai orang serobot orang. Wah, ini bangsa Ferris, saudara. Kalau Anda masih cinta harta, kadang-kadang perlu orang-orang yang ilegal-ilegal itu masuk dalam hidupmu, lalu engkau ketipu sana ketipu sini, lalu berkata, wah aku kena Ferris. Tuhan hilangkan. Belum, karena kamu masih cinta harta. Makin cinta harta, makin banyak Ferrisnya berkembang biak tambah banyak. Jadi dihapusi orang, terus orang seperti ini. Perlu kadang-kadang sampai engkau berkata, ya Tuhan aku gak cinta harta lagi. Allah berkata, oh betul hatimu gak cinta harta, hilang sendiri. Ferrisnya menguap sendiri, nantinya hilang sendiri. Heavy itu serpent, ular, bisa, racun. Ada orang-orang yang diganggu oleh kata-kata yang meracuni terus seperti itu. Ya, kalau kita nggak bisa memakai firman Tuhan, pedang roh dalam hidup kita, ya akan terus teracuni seperti itu. Telinga kita akan dengan gampang teracuni. Yebus artinya memasuki daerah baru secara ilegal. Masuk daerah baru secara ilegal. Diajar, didorong untuk intervensi secara ilegal. Ini seringkali jadi masalah dalam kehidupan kita. Ada dorongan-dorongan jahat dalam hidup kita, problem-problem yang membuat dorongan jahat dalam hidup kita. Dan Tuhan berkata seringkali itu merusak, menghantam balik kehidupan kita. Dan baru bisa selesai kalau engkau singkirkan semua kecintaan akan harta dalam hidup kita. Midian itu strife, contention, pertengkaran, ribut, cekcok terus. Ini temannya Amori, saudara. Kalau Amori Anda ladeni, challenge with words, tantang kata-kata, Anda bantah lagi, Midian datang, strife, contention. Anda pikir, Pak rumah saya kok strife terus, itu Midian. Lah kok enggak hilang-hilang Pak? Oh ya kadang-kadang perlu untuk ngikis dagingmu. Belajar untuk kita menguasai diri. Jangan banyak ngomong, banyak berdoa, saudara. Jangan banyak ribut, jangan sering adu argumentasi dengan orang yang tidak perlu. Dan itu menolong kita untuk mematikan daging kita. Filistin, ini aneh sekali. To wallow in the dust. Itu berkubang pada debu, pada tanah, pada pasir. Ini simbol self-pity. Orang yang merasa kasihan terus dengan diri sendiri. Jadi nyungsepnya di tanah, di debu terus. Ini gak pernah hilang. Oh ini kalau orang begini akan terus diteror oleh banyak masalah, sehingga dia seperti orang nelongso. Hidup saya kok begini, ini kok begini, kecewa terus sama orang, negatif terus sama orang. Kok enggak hilang-hilang Tuhan? Lah itu untuk ngikis itu dagingmu, saudara. Anda akan dihadapkan kepada orang-orang seperti ini. Terakhir Moab itu against, pemberontakan, rebellion, pemberontakan dalam hidup kita. Seringkali muncul dalam usaha, dalam kita ngatur karyawan, ngatur bawahan, itu muncul pemberontakan seperti itu. Itu penting buat kita, saudara, untuk ngikis kedaginganmu sendiri. Engkau berteriak, Tuhan singkirkan Moab dalam hidupku. Tuhan bilang, ya satu aja, yang tiga biar masih kuat-kuat. Untuk apa? Untuk menghancurkan akan binatang buas dalam hidup kita. Anda ngerti itu? Setiap kali ada pergumulan, ada masalah, Tuhan berkata, aku mau hancurkan semua, tapi sedikit demi sedikit. Supaya apa? Binatang buas jangan terlalu banyak dalam hidupmu. Itu maunya Tuhan. Ayat terakhir, lihat apa yang Paulus katakan, 2 Korintus pasal yang ke-12. Paulus juga mengalami akan hal yang sama. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu
Aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus mengalami, saudara. Dia terima penyataan yang luar biasa. Allah ngerti kalau aku biarkan sombong, dia pasti. Dia akan tinggi hati. Allah berkata, beri utusan iblis, kasih duri dalam daging. 3 kali dia berdoa, Tuhan singkirkan. Tuhan diam aja. 3 kali dia berdoa, dia bilang, tidak Paulus, aku sudah cukup baik dengan kamu, sudah luar biasa, cukup kasih karuniaku. Itu perlu buat kamu. Untuk apa? Supaya kedagingannya tidak muncul dalam hidupnya. Jadi kalau Anda berkata, kapan ya problem saya berakhir? Mungkin tidak pernah berakhir, saudara. Satu hilang, satu muncul, satu hilang, satu muncul. Tapi bukan supaya engkau hancur hidupmu. Allah nggak pernah iseng, saudara. Dengar, Allah nggak pernah gini, wah ini anak kok tenang-tenang, tak dikit-dikit ya, biar tenang, biar bergelisah. Nggak pernah. Dia nggak pernah berbuat sesuatu tanpa tujuan yang jelas, tidak pernah. Semua yang dia kerjakan punya nilai kekal yang luar biasa, yang manusia tidak mungkin bisa mengerti. Tapi paling tidak kita memahami kenapa problem dalam hidup kita hanya sedikit demi sedikit dia singkirkan, supaya binatang buas kedagingan kita tidak terlalu banyak sehingga menenggelamkan kita dan menguasai kita. Setiap tantangan, setiap pergumulan, setiap masalah senantiasa punya tujuan untuk membawa kita makin dekat dengan dia. Saudara sekalian, kalau kita belajar ini, saya berdoa, mari melihat akan setiap problem kita secara benar. Ingat, Jesus is the author and the finisher. Dia yang menciptakan, dia yang mengakhiri, penyelesai dari iman kita. Di luar Yesus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Semua dari dia, oleh dia, kepada dia. Semua sumbernya pada Yesus, dan hanya dia yang sanggup menjaga kita supaya tidak jatuh. Yang kedua, kita belajar tadi, sesuatu yang kita hadapi, jangan sekali-kali engkau hadapi sebelum engkau bergumul dengan Allah dan engkau menang dalam pergumulan dan Allah memberkati hidupmu. Pada waktu Allah memberkati engkau, hadapi itu, engkau akan keluar sebagai pemenang. Makanya perlu jadi orang Kristen yang berdoa tiap hari, bergumul dengan Allah, bergulat dengan Allah sampai dia memberkati kita. Dan yang ketiga, mari belajar, Allah berjanji semua akan dia kalahkan, tapi sedikit demi sedikit. Kenapa? Untuk supaya daging kita tidak terlalu kuat menguasai kita. Saudara, akhirnya kembali kepada siapa? Kembali kepada kita. Engkau mau problemmu selesai? Selesaikan kedaginganmu. Sangkal diri, pikul salibnya, serahkan hidupmu total ke dia. Dengan sendirinya masalahmu akan selesai. Kalau Allah berkata cukup yang satu ini sudah aku anggap selesai, akan pergi dengan sendirinya, saudara. Jangan hadapi dulu, karena sebelum engkau bergumul dengan Allah, engkau gak bisa keluar sebagai pemenang. Karena terlalu banyak problem yang muncul ternyata akibat dosa dan kesalahan kita. Waktu engkau bergumul dengan Allah, engkau akan dibuat sadar kalau itu karena dosa. Begitu engkau bertobat minta ampun, ini akan selesai. Ngerti, saudara? Kalau itu karena serangan kuasa gelap, dia akan memberitahu dan engkau berkata, ini caranya Tuhan yang aku harus kerjakan. Allah akan mengaminkan itu, memberikan berkatnya dalam hidupmu. Kalau kita tidak kerjakan itu, kita akan tenggelam dan ditelan oleh karena masalah kita sendiri. Kalau saudara masih punya persoalan yang begitu banyak, Anda harus mengerti, dia selesaikan sedikit demi sedikit untuk mengikis kedaginganmu. Kalau engkau tidak sabar, engkau bilang, sekarang semua Tuhan, dia bilang tidak. Karena dengan itu aku membiarkan dagingmu menguasai akan hidupmu total. Anda mengerti firman Tuhan malam ini? Kita berdiri bersama-sama, saudara. Haleluya. Semua berdoa, semua berdoa. Naikkan satu pujian, dia terlebih besar, dia terlebih besar. Di dalamku, dia terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Mari segenap hati katakan,
Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan lagi, dia terlebih besar. Mari angkat tanganmu, sembah dia sebagai pengakuan kita pada malam ini. Dia terlebih